kali yang saya belum bisa ngerem dan masih saya minum obat batuk sehingga masih online. Mohon dapat dipahami. Minggu depan, jadi Rabu depan, saya harapkan sudah bisa onsite lagi. Minggu depan adalah pertemuan minggu terakhir sebelum UAS. Pada saat itu saya akan menjelaskan overall review. Dan saya beri kesempatan mahasiswa tanya dan saya menjawab. Ya, pada saat ini saya tidak pakai masker karena sudah negatif, sudah aman buat semua yang menghuni di rumah saya. Terima kasih dukungan doa kalian buat saya. Baik, saya mulai dengan share screen. Bisa kelihatan ya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Ini lanjutan minggu yang lalu, hari Rabu yang lalu. Jadi hari Rabu yang lalu sudah dijelaskan sebagian mengenai modernisasi bangunan pelabuhan yang sudah ada. Kenapa dimodernisasi? Karena ada perkembangan teknik, kapal lebih besar, perlu kedalaman laut yang lebih dalam, maka apakah bangunan yang ada masih bisa dipakai atau tidak? Perencanaan awal itu selalu berusaha memakai yang lama, sebelum akhirnya nanti apabila diputuskan harus membuat yang baru. Kita sudah pahami bahwa pelabuhan yang lama itu harus dicek keberadaannya, kondisi bangunannya, dicek on the spot, dilihat di lapangan. Misalkan ada bagian yang retak atau bagian yang apapun, dicatat sebagai evaluasi. Kemudian yang kedua, harus dilakukan perhitungan ulang akibat kedalaman laut yang lebih besar atau akibat pembebanan dermaga yang lebih berat. Kemudian dilihat apakah bangunan pelabuhan yang sudah ada bisa dipakai atau tidak. Apabila langsung bisa dipakai, ada beberapa pergantian, misalkan fender, bolet, langsung diganti. Namun apabila tidak bisa, perlu ada perbaikan, maka harus dihitung perbaikan-perbaikan itu. Minggu lalu sudah ada gambar atau contoh modernisasi mengenai gravity wall. Dan bagian ini adalah bagian gravity wall di Vancouver, di mana di sini ini berupa kaisong satu, kemudian perbaikannya yaitu diberi grouting di sini. Jadi grouted ini berarti diinjeksi semen sehingga menjadi batu di bagian sini. Bagian sini. Caranya ya dilubang, dibor, kemudian diinjeksi semen sehingga bagian ini menjadi batu. Mengapa tidak seluruhnya ini? Nah, itu ada perhitungannya semua. Kalau hanya di bagian
depan ini sudah cukup, ya tidak perlu semua. Jadi tetap dicek sebagai gravity wall dengan bentuk kaisong ini, stabil, geser, stabil guling, kemudian daya dukung memenuhi, kemudian stabilitas kelongsoran secara keseluruhan, itu dicek semua. Andai kata tidak bisa dipakai, ganti baru, di tempat baru. Ini resume minggu yang lalu, dan lanjutan pada pagi ini saya lanjutkan apabila sheet pile. Ini lanjutan kalau block work diinjeksi seperti ini. Ini ada di Rhode Island. Ya, gambar-gambar contoh ini ya. Jadi yang misalkan di sini, ini yang lama, kemudian ini yang baru. Supaya aman di sini perlu diberi sheet pile yang baru. Kemudian di sini yang disebut underpinning piles, jadi ini dibor, kemudian dimasuki semen sama pasir ke sini. Jadi diadakan perkuatan untuk block work ini. Masih ingat ya, block work itu adalah batu-batu yang disusun, bukan dicor jadi satu. Oke, sampai di sini paham mengenai gravity wall? Tolong ada yang bisa jawab. Robi? Halo? Iya Pak, paham Pak, Masian Pak. Oke, sekarang saya lanjutkan sheet pile. Tahu ya, sheet pile itu kan, kalau ini single sheet pile, ini single sheet pile, kemudian anchorage. Berarti ini adalah sheet pile dengan anchor. Anchornya ada di belakang ini. Ini yang disebut tie rod. Di sini lebih dalam galiannya, karena kapal lebih besar. Mau tidak mau harus digali lebih dalam. Sehingga anggapan perletakan ada di sini satu, perletakan yang awal ada di sini menjadi turun di sini, sehingga bentang antar dua perletakan ini lebih besar, mengakibatkan momen untuk sheet pile lebih besar. Dicek apakah sheet pile yang sudah ada dan umurnya berapa masih memenuhi atau tidak. Kemudian dicek mengenai penetration depth. Semula dari sini sampai sini sekarang berkurang. Apakah stabil atau tidak? Lalu reaksi perletakan di sini berarti gaya pada tie rod ini besar. Dicek memenuhi atau tidak yang ada. Karena momen lebih besar, perletakan gaya reaksi di sini lebih besar yang mengakibatkan bending moment di sheet pile lebih besar, gaya tie rod yang lebih besar, sehingga memungkinkan yang ada itu tidak memenuhi. Lalu cara mengatasi, diberi anchor yang kedua. Ini new ground rock anchors. Dipasang di sini.
pilihan di angker ini apabila di belakang ini tanahnya baik, sehingga kalau diadakan grouting, maka grouting ini akan menahan angker ini. Kalau di belakang tanah ini jelek, maka gayanya bekerja di sini juga tidak bisa ditahan oleh lekatan dengan tanahnya. Perbaikan contohnya yang kedua bisa dilaksanakan diberi tambat angker dan dia diikat jadi satu dengan angker yang lama. Oh, angker lama kecil tidak cukup kuat, diberi tambahan tiang panjang. Dan yang kedua ini lebih baik dibandingkan dengan yang ini. Kenapa? Ada gaya tarik, ada gaya tarik. Ditahan oleh satu angker. Sehingga dua gaya tarik ini bisa seimbang bersamaan menahan gayanya. Kalau di sini, keseimbangan ini kira-kira separuh-separuh, itu sulit terjadi. Yang terjadi bisa-bisa ini maksudnya diberi tambahan supaya ini tidak besar. Tapi di lapangan karena ini tetap bisa lebih besar dan putus, maka di sini juga akan putus. Maka pilihan yang kedua ini lebih baik. Apakah ini tidak baik? Ini baik. Tapi yang kedua lebih baik. Contoh yang lain, tanah di sini diganti batu-batuan, digali ganti batu-batuan yang baik kualitasnya atau gravity shift, jadi lebih padat gitu, supaya gaya KA lebih kecil, gaya dorong ini lebih kecil, jadi lebih aman. Contoh ketiga, diberi pelat di atas tiang panjang, benar-benar relieving platform ini. Jadi ini tambahan ini. Ini disebut adding pressure relieving system. Bila perlu di depan diberi sheet pile baru. Sheet pile lama tetap tidak dicabut. Cara lain diberi pelat. Jadi pelat ini menumpu di atas tanah dengan harapan berat tanah ini menumpuk di pelat ini, berarti ada vertikal, kemudian ada faktor gesek dengan tanah, maka ada gaya horizontal sebagai tambahan untuk menerima gaya tarik atau terot ini ditambah tambahan ini, maka akan bisa lebih kecil dari gaya reaksi perletakan di sini. Jadi terot yang lama ditambahi. Apa tambahnya? Pelat ini disebut relieving slab, pressure relieving slab. Lagi-lagi perlu kita ingat, di sini ini ada garis longsor. Pelat ini harus di luarnya garis longsor. Kalau dia pendek, lebarnya ini kecil, maka ikut longsor. Jadi lebar ini harus sampai
di luar garis longsor, slip surface. Biasanya garis longsor adalah 45 derajat ditambah V per 2. V ini adalah sudut lereng dalam tanah di sini. Kalau tanahnya jelek, V-nya kecil atau 0, maka dia akan membentuk 45 derajat, dan ini perlu yang lebih panjang lagi. Cuma kita ingat bahwa sheet pile itu akan dipilih apabila tanah itu granular, bukan lempung. Kalau lempung tidak cocok sheet pile. Paham ya? Tolong penjelasan secara lisan ini bila perlu saudara catat sendiri. Di sini tidak ada catatan-catatan atau penjelasan narasi, nggak ada. Kenapa kok tidak saya beri? Ini adalah bagian dari mata kuliah rekayasa fondasi. Kalian sudah terima, sudah pernah. Nah, ini diterapkan untuk pelabuhan. Nah, kalian perhatikan ini loh, kalau pelabuhan ini harus diperhatikan bagian ini, bagian ini. Cara ngitungnya sama. Lanjut. Nah, ini contoh, example, ini contoh-contoh di Belgium. Ini yang lama, lalu yang di depan ditambah lagi. Pre-stress anchor. Nah, ini yang disebut king pile. King pile itu begini, jadi ini ada yang panjang, king pile. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada sheet pile-nya. Nah, ini king pile itu yang di sini. Kalau saya potong di sini, gambarnya seperti ini. King pile. King pile ini bukan WF ya. WF itu bedanya apa dengan king pile? Yang di tebal badan dan tebal telinga itu sama. Itu dipakai untuk pile. Kalau badan lebih tipis, telinga lebih tebal, itu untuk balok. Balok bangunan. Nah, ini contoh-contoh di Hamburg. Ini yang lama, yang di kecil ini, lalu ini yang baru. Kedalaman 5 meter, digali lagi sampai 11 meter. Gitu ya. Berarti ini perbaikan atau modernisasi bangunan yang lama. Nah, ini tidak ditambahi di mungkin, oh ya, ini yang di depan ini ditambahi ini. Ini yang lama. Bab kedalaman laut lama di sini lalu diturunkan lebih dalam. Jadi mesti dihitung. Berarti ini dihitung baru ini sheet pile, new sheeting ini. Cara ngitungnya ya seperti ngitung sheet pile. Ini yang lama, kemudian di depannya diberi open structure yang baru. Garis-garis putus ini kedalaman laut yang lama, lalu ini yang baru. Jadi sebelah kanan ini yang lama, yang di depannya ini yang baru. Nah, ini kalau bentuknya pier. Pier itu seperti jembatan,
garis-garis putus ini adalah kedalaman laut yang lama, lalu digali sampai bawah sini, sehingga bagian dalam bawah dermaga pir ini tidak bisa dikeruk, maka diberi dinding di sini. Soil crate wall, dinding jadi dicor, bukan dicor dengan beton bertulang, jadi tanahnya itu dicampur dengan semen, dengan pasir. Soil crate menjadi lebih kaku sebagai satu dinding. Soil crate, jadi tanah itu seakan-akan dibuat beton. Ini ada di Virginia. Ini ada di Florida. Yang depan ini, yang kecil ini. Sorry, yang di belakang ini yang kecil, lalu yang depan ini yang baru. New steel sheet pile. Ini juga yang belakang ini yang kecil, yang depan ini yang baru. Nah, ini benar-benar kalau yang lama tidak bisa dipakai, benar-benar harus baru. Yang lama itu ini tidak bisa dipakai, maka dibuat benar-benar yang baru ini. Jadi yang lama ini ditinggalkan aja. Sebab kalau ini mau dicabut, ongkos lagi. Ini dibiarkan, lalu ditambah lagi dengan jarak tertentu. Jadi new key place at the head of the old structure. Ini adalah old structure. Paham ya? Nah, kalau ini garis-garis putus ini berarti ini dibongkar. Ini yang baru. Kapan dibongkar, kapan tidak, semua dilihat yang paling murah yang mana. Nah, sekali lagi, pelaksanaan perbaikan ini tidak mudah. Harus punya alat. Kalau tidak punya alat khusus, tidak bisa. Saya kembali lagi ke gambar sini ya. Misalkan tadi teoritis, angkernya jadikan satu seperti ini. Ini yang bawah ini. Berarti ini dibor loh ini. Dan di sini jadikan satu loh dengan yang lama. Kalau tidak punya alat tidak bisa. Dan ini bukan digali lalu nanti diuruk lagi, enggak ini. Ini dibor, dimasukkan ke sini. Paham ya? Nah ini juga yang belakang ini dibiarkan, yang depan ini yang baru. Di sini cuma 8 meter, di sini tambah dalam 5 meter, maka perlu baru. Yang lama tidak bisa dipertahankan lagi. Ini contoh di Lisbon, Portugal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai modernisasi bangunan yang sudah ada. Halo, silakan. Robi, tolong jawab, mewakili. Mungkin sejauh ini masih jelas sih, Pak. Jelas ya. Iya, Pak. Saya lanjutkan dengan
materi yang ke-14, yang terakhir untuk semester ini. Jadi saya stop dulu. Kemudian saya share baru. Semoga ini betul. Bisa tampak ya? Halo. Sudah Pak, terlihat. Nah, ini alat pemandu pelayaran. Saya beri gambaran gini ya. Kalau di darat, kita naik mobil, mau belok kiri, mau terus belok kanan, kadang-kadang di traffic light, tikungan itu atau persimpangan 3 atau persimpangan 4, ada papan-papan. Rambu-rambu lalu lintas, belok kiri ke Siwalan-Kerto, belok kanan ke jalan tol, seperti itu misalkan. Nah, di laut pun perlu. Kenapa? Karena kapal itu dalam pelayarannya itu semua itu laut, air. Maka perlu ada yang disebut alat pemandu pelayaran. Mungkin saudara bertanya, loh, air laut kan aman, tidak ada yang ditabrak. Kosong laut itu selebar-lebarnya. Kita harus mengingat bahwa di laut itu mempunyai kedalaman laut. Dan kedalaman laut di dekat suatu pelabuhan itu biasanya tidak sedalam di lepas pantai. Pelayaran antar satu negara ke negara lain. Begitu dia mau merapat sampai pelabuhan, kedalaman laut di situ bervariasi. Ada yang lebih dangkal dari draft kapal itu. Nah, pelabuhan harus menyediakan alur. Kedalamannya harus min 15 atau min 10 sesuai yang kita pahami. Lebarnya alur itu harus 2B ditambah 30 tambah seberapa. Agar kapal yang mau masuk pelabuhan itu tidak kandas. Sudah tersedia alurnya. Atau bahasa Inggrisnya itu channel atau fairway. Nah, di laut kan tidak kelihatan mana batas yang sudah digali atau mana batas yang dangkal yang akan membuat kapal nyasar kandas, maka diberi rambu-rambu lalu lintas ini. Jadi fungsinya pemandu ini adalah supaya kapal itu berlayar dengan aman sampai ke tujuan. Apabila di dalam suatu perjalanan ada kapal yang sampai tenggelam, maka di situ diberi tanda juga supaya kapal lain tidak sampai kandas kena kapal yang tenggelam itu. Diberi tanda-tanda supaya dia menghindar. Tanda itu memberitahu bahwa di situ itu ada kapal yang tenggelam, kandas. Tidak kelihatan di muka air. Maka kapal supaya aman harus menghindar ke sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Bisa juga dalam suatu perjalanan, dasar laut itu dari batu-batuan. Kemudian tidak sengaja mungkin kapal berlayar, dia berlayar di batu-batuan itu atau di karang. Maka kapal itu akan bocor nanti.
kandas. Nah, itu diberi tanda. Ini ada karang. Harus menghindar. Macamnya bagaimana? Ada dua macam, yang satu itu konstruksi tetap, yang satu itu konstruksi tidak tetap atau dia mengapung. Oke, saya tunjukkan aja gambar-gambar dulu ya. Yang tetap itu konstruksi yang ada di darat. Gambar-gambar dulu ya. Nah, ini di darat diberi tiang, dan tiang ini cukup tinggi, kemudian diberi lampu supaya pada malam hari tahu sebagai tanda. Kemudian ada yang rambu suar, itu di entrance atau mulut pelabuhan atau pintu masuk keluar pelabuhan, entrance. Jadi misalkan di sini ini ada pemecah gelombang, ada mulutnya. Kemudian harus ada yang disebut rambu suar ini di sini. Dan bentuknya konstruksi baja seperti ini. Lalu ada lampu-lampunya. Lampunya ini tidak sembarangan. Ada warnanya beda, putih, kuning. Kedip-kedipnya itu beda. Dan semua itu ada artinya. Kedip berapa detik, nyala berapa detik, lalu kedip-kedip-kedip. Ya, ini kalau kita manusia ya, tanda-tanda main mata gitu loh. Karena dia loh, ngerti tahu, oh ini ya, ini. Mata kita kedipnya hanya buka berapa, nutup berapa. Ini lampu di laut. Dan nanti kedip-kedip berapa detik, berapa menit mati, itu ada di peta laut. Buku peta laut. Dan buku peta laut itu selalu dibawa dan dibaca oleh kapten kapal. Sehingga pada saat kapal itu berlayar sampai di sini, oh ini ada ini, kedipannya kayak gini. Berarti posisi kita dalam arah yang benar. Itu ya. Ini adalah konstruksi tetap di atas suatu breakwater, pemecah gelombang. Ada lagi yang lebih tinggi, ini yang disebut mercusuar. Ini tinggi sekali ini. Bisa di tengah laut, bisa di darat, tapi ini adalah konstruksi tetap. Berarti fondasinya ada, bangunannya bisa dari beton, bisa dari baja. Kemudian di bagian atas itu ada suar lampunya itu, kedap-kedipnya. Apa tahu fungsi dari mercusuar? Fungsinya begini. Saudara lihat bagian yang kanan. Bumi kita itu berupa bulatan. Di sini ada mercu, di sini ada kapal. Kalau bulatan ini, jadi bulatan bumi kita, dalam jarak yang tertentu, dia harus bisa melihat, oh ini ada mercusuar, jaraknya ini 32 km. Kalau lebih jauh dari 32 km, tidak kelihatan ini. Jadi kelihatan hanya air, perairan di laut. Sehingga mercusuar ini digunakan sebagai tanda
buat kapal dengan jarak 32 km tahu, oh ini ada mercusuar. Tidak nyasar kapalnya. Ini ada perhitungannya semua. Kapal ini H1, nah ini perlu berapa meter? 30 meter kurang ya 40 meter. Oh, 20 meter cukup, ya 20 meter. Paham ya? Nah, mercusuar sendiri, entah saudara sudah pernah melihat mercusuar atau belum. Kalau belum, ada baiknya saudara bisa melihat. Oke, saya agak cerita sedikit. Dosen sipil itu sesekali itu mengadakan gathering dosen bersama keluarga, jalan-jalan, mampir mercusuar, kemudian kita lihat mercusuar itu. Bentuknya, tipenya, dari material apa. Bahkan beberapa rekan dosen itu naik sampai atas. Tapi yang sudah seperti saya, sudah berumur, ya tahu diri, nggak berani naik sampai ke atas. Khawatirnya naiknya bisa, turunnya nggak bisa nanti. Artinya, kalau yang muda-muda itu wajar naik, dia cari. Nah, itulah orang sipil. Walaupun sudah dosen, tetap ingin tahu. Itu harapan saya buat kalian juga gitu ya. Nah ini rumusnya itu ini. Ini 32 kilo. Ini H kapal. Ini adalah H mercu ini. Paham ya? Gambar lagi lah. Nah sekarang apabila tidak ada mercusuar, tidak ada rambusuar, maka disediakan yang disebut beacon ini dari kayu, rangka-rangka kayu yang bentuknya kiri atau kanan ini. Dia dicat, kalau kena lampu bisa refleksi, jadi dicat yang bisa menyala, bukan menyala, tapi refleksi, jadi ada apa ya namanya itu, cat apa ya? Cat yang kalau kena sinar dia itu bisa jelas. Nah, itu dicat itu, dan ini diletakkan di bagian-bagian, misalkan di bagian gunung, lereng gunung, supaya kapal dalam pelayarannya, dalam perjalanannya tahu, oh ini ada tanda, sudah sampai di sini. Gambar-gambar ini adalah tetap. Bisa juga apabila di tepi gunung atau di darat itu ada kincir air, maka kincir air itu sebagai beacon. Ada bangunan-bangunan monumental, ada cerobong, pabrik yang tinggi, bisa dipakai sebagai tanda atau beacon. Bangunan-bangunan gedung. Lalu yang kedua tadi bergerak. Nah, bergerak itu pelampung. Langsung aja gambar ya, biar. Nah, sebelum pelampung ini benar-benar kapal kecil yang bentuknya seperti ini. Dan kapal ini ada lampu-lampunya lengkap. Nah, ini lampu-lampu
Dan kapal kecil ini tidak ada orangnya. Ini disebut unmanned. Unmanned ini tidak ada orang yang jaga di sini. Lampu-lampu ini tentu perlu energi, misalkan dari LPG. Nah, LPG ini sudah tersedia. Berarti sewaktu-waktu ada orang datang, ganti ke LPG. Kalau LPG-nya kosong, diganti dengan LPG yang penuh. Bukan berarti ini dibiarkan, tapi tidak dihuni atau dijaga oleh orang. Cuma selalu dirawat, didatangi, supaya bisa ganti LPG. Dan lampu-lampu ini tetap menyala sebagai rambu lalu lintas pelayaran. Yang pasti lampu ini di sini ini ada berapa, khusus semua ya, berputarnya khusus semua. Jadi bukan sembarangan lampu. Gambar yang lain apa? Gambar yang lain yang tidak tetap itu adalah pelampung. Nah, ini pelampung. Pelampung ini seperti bentuknya gini. Ini dia ada rantainya, dan rantai ini langsung diangker di dasar laut. Sehingga misalkan ada arus, ada gelombang, ini berada di tetap satu tempat yang tetap dengan pemberat tertentu tadi, supaya ini tidak pindah-pindah. Ini yang disebut dengan buoy, B-U-O-Y. Sini ada tulisannya, enggak ya, buoy ya. Nah, ini buoy ini, ya. Yang penting apa? Yang penting itu bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk kerucut, berbentuk kaleng. Kalau kaleng itu yang di atasnya ini mendatar. Ada yang berbentuk bola. Ada yang berbentuk spar, tongkat, spindle, ogival. Ini nanti semua ada artinya kapan pakai ini. Ini diletakkan di sebelah kiri atau sebelah kanan dari alur pelayaran itu. Kapan pakai yang bola, kapan yang pakai spare. Nah, spare ini tongkat yang apabila di sini pasang surutnya besar, nah, itu dipilih ini, spare ini. Di atas ini tidak ada lampunya, bentuk ini. Kalau yang bawah ini, di bagian atas ini ada lampu-lampunya. Ini. Lampu. Jadi kalau malam kelihatan. Nah, ini ada rangka yang berbentuk seperti kerucut konikel. Ada yang berbentuk seperti kaleng, can. Ada yang berbentuk seperti bola, spherical. Jadi ini bentuknya bola, ini bentuknya kaleng, ini bentuknya kerucut. Nah, di sini ini ada lampunya. Sehingga berbeda dengan yang ini tadi. Kalau ini tidak ada lampunya. Ini dari baja. Oke, balik lagi ke depannya. Jadi ada dua macam.
yang tetap, kemudian jadi yang tetap ini tadi gambaran ya, rambut yang ditaruh di pier, di ujungnya waf, di ujungnya dolphin, kemudian ada lampu suar di pemecah gelombang, ada beacon itu di pantai, kemudian ada mercusuar yang paling besar. Konstruksi terapung, bui, kemudian ada kapal. Gambar-gambar sudah saya tunjukkan. Dan ini diletakkan di mana saja yang bermanfaat sebagai alat pemandu pelayaran. Kalau kapal itu berlayar di sungai, ya di sungai. Sungai itu dangkal, kemudian dikeruk lebih dalam, sehingga batas-batas bagian pengerukan itu lebar alur supaya kapal itu tidak kandas, diberi tanda-tanda ini. Di alur pelayaran, di sepanjang pantai, di entrance atau pintu masuk ke pelabuhan. Jadi semua ini supaya aman. Jadi fungsi itu aman itu berarti ya keselamatan dijamin. Ada tetap ada terapung bui. Terulang lagi ini ya. Nah ini rambu pelayaran ditaruh di pojok-pojoknya pier, waf, dolphin, di ujung bangunan. Biasanya diberi lampu, cahayanya berwarna putih. Kemudian ada rambu suar. Rambu suar ditaruh di entrance. Kalau ada lampunya berarti perlu tenaga, bisa dari listrik. Kalau dia dekat pantai langsung diambilkan dari darat. Kalau enggak perlu baterai atau gas LPG. Bila diperlukan lagi, dipasang radar, dipasang bel. Jadi kalau radar, refleksi atau bel itu agar pada saat berkabut tidak kelihatan, tetap dengar suaranya. Oh ini ada pemandu di sini. Nah sekarang kan sudah pakai satellite. Itu lebih canggih lagi. Ya sama aja kalau kita di darat. Kalau di darat tadi yang saya di awal memberikan penjelasan itu di traffic light. Mau menggok sini, mau menggok sini. Jalanan menuju keluar kota, ada mau belokan, ada tanda papan-papan. Nah sekarang kan ada map, ada Waze. Itu pakai satelit, saudara klik tujuan kemana muncul. Belok kiri, belok kanan, rutenya itu ada semua itu. Itu kan? Ya, jujur, saya sendiri kalau nyetir itu nggak bisa pakai itu sambil nyetir. Sehingga keluarga saya yang di samping itu yang pakai itu, saya tinggal diberitahu belok kiri, belok kanan, terus gitu. Nah, satelit itu yang sekarang sudah ada. Apakah di pelayaran juga ada? Ada nanti. Langsung pakai satelit, jarak jauh, bisa dipantau. Waduh, ini di Florida atau di mana ini yang disediakan bakal ada
tsunami misalkan. Gelombang laut jam sekian akan terjadi tinggi sekian, diperkirakan. Itu bisa dibaca semua. Zaman sekarang seperti itu. Berarti alat pemandu pelayaran zaman sekarang itu lebih canggih, lebih gampang. Lupa, kalau ada yang canggih, kenapa yang lama kuno-kuno diberikan? Ya ini kuno ini. Kalau saudara perhatikan di buku reference, itu di buku Inggris, puluhan atau ratusan tahun yang lalu itu sudah ada ketentuan supaya kapal berlayar selamat harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Sehingga nanti kalau saudara merencanakan pelabuhan, maka untuk melengkapi pemandu-pemandu ini harus ada. Jangan sampai kapal sampai dekat pelabuhan yang saudara desain kandas. Masih ingat di awal kuliah saya, pelabuhan adalah tempat kapal berlabuh yang memungkinkan bongkar muat barang. Jadi kapal dari suatu tempat atau negara ke tempat yang lain, negara yang lain, sampai di pelabuhan, itu membawa barang dan selamat sampai ke tujuannya, membongkar barang itu, menerima barang itu, memuat barang lagi, berlayar lagi. Itu adalah pelabuhan. Sehingga kalau misalkan perlengkapan ini tidak diperhatikan, lalu mau masuk pelabuhan saudara kandas, itu salah perencanaannya. Mungkin saudara orang sipil, lupa itu kan bukan bagian saya. Memang bagian orang sipil ya desain-desain dermaga. Tapi ini penting, oleh karena itu saya berikan materi ini. Di tiap pelabuhan itu ada divisi navigasi khusus. Navigation Aid Division itu harus ada. Dan dia memantau semua alat pemandu ini bekerja dengan baik atau tidak. Jangan sampai terjadi kecelakaan, jangan sampai kapal itu nyasar, kandas, guling. Bisa ya kapal guling? Bisa. Paham ya? Jadi ini untuk keamanan. Oke, saya lanjutkan. Ini mercusuar tadi yang sudah saya jelaskan. Tinggal baca aja. Di titik-titik tertentu jaraknya jauh-jauh, bisa ditempatkan di karang. Karang itu ada, dasarnya itu batu karang. Digosong. Nah, gosong ini adalah tempat misalkan pulau pasir gitu, tapi di dalam tanah, dalam tanah, dalam laut, nggak kelihatan pulau pasirnya itu. Sehingga membahayakan kapal apabila tidak diberi tanda melalui mercusuar ini. Bisa dibuat dari pasangan batu, baja, dan harus kuat menahan gelombang dan angin. Menara harus cukup tinggi sehingga dapat dilihat paling minimum sejarak 32 km dengan memperhatikan bentuk bumi yang bulat. Ini harus ada, jadi ada putih, kedap-kedip, kemudian sumber cahayanya bisa dari arus listrik baterai atau LPG. Ada juga mercu
Suara yang dilengkapi dengan sinyal yang memberikan macam-macam suara apabila cuaca berkabut. Bahkan ada yang dilengkapi stasiun radio. Ini gambar-gambar. Ini objek yang menonjol itu yang beacon itu. Jadi yang menonjol yang bisa dilihat dari laut. Bisa objek alam, pohon yang tinggi, yang letaknya terpencil, ujung jurang karang yang terjal, puncak bukit, atau bangunan yang menonjol seperti kincir air, cerobong pabrik, bangunan monumental sebagai backup, atau dibuat secara khusus latex frame beacons ini. Kemudian ada yang bergerak, kapal suar, kapal kecil 500 DWT, lampunya otomatis, sinyal kabut, ketinggiannya 9-12 meter di atas muka air rendah, dipasang cermin, posisinya lampu dan lampu yang berputar di atas itu ada cerminnya. Kemudian di lambung dicat merah, nama stasiun dicat putih. Berarti kapal suar Rambu Suar ini ada namanya dan kapten kapal tinggal ngecek dengan peta laut. Oh, kita sudah sampai di sini dengan aman dan selamat. Berikutnya apalagi, gitu. Sumber tenaga bisa mesin uap atau diesel. Pengoperasian generator kapal bertambat dengan 1 jangkar. Ini tadi tingginya dari muka air 9 meter sampai 12 meter. Warnanya bisa putih, tubir, wah ini ya, ini sumber cahaya, bisa listrik warnanya. Nah kemudian buih pelampung tadi itu menurut sesuai dengan standar International Association of Lighthouse Authorities, IALA. Jadi ini secara internasional ya. Ini ada 2 sistem, sistem E dan sistem B, A dan B. Bedanya apa A dan B? Bedanya langsung saya ambil bentuknya. Nah ini. Bedanya itu di suatu peta di dunia, di negara-negara yang warnanya merah ini, itu adalah region E atau A. Yang sisanya warnanya saya gambar warna hijau ini adalah B. Ini. Jadi di Eropa, Afrika, Australia, beberapa negara di Asia, itu A. Kalau B itu Amerika, Jepang, Filipina, Korea. Nah, Indonesia ini apa Indonesia ini?
Indonesia ini ya A ya. Yang merah ini A. Nah, Filipina ini sudah B loh ini. Jepang B loh ini. Jadi ini yang merah-merah ini A, ini B, gitu ya. Jadi ada dua macam. Nanti peraturan atau ketentuannya itu kalau A kayak gini. Kalau B itu seperti ini. B itu biasanya kebalikan dari A. Balik lagi ya ke sini ya. Nah ini A itu meliputi Eropa dan B itu yang tadi ya. Nah sekarang bui itu dibedakan bentuknya. Tadi ada beberapa bentuk. Warnanya, tanda-tanda di atasnya, cahayanya. Jadi shape, color, top mark, and light. Pelampung tadi itu ya, bentuknya beda, dicat nanti beda, top mark, kemudian kedap-kedipnya itu bisa beda. Nah, bagian yang penting untuk navigasi bui ini ada yang disebut lateral, cardinal, isolated danger, safe water, special. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita, termasuk saudara sekalian, perlu memahami apa itu lateral, apa itu cardinal, apa itu isolated danger. Jadi isolated danger itu garis besarnya kalau ada kapal yang karam. Lalu tanda-tanda yang aman itu apa? Dan yang spesial. Ini secara garis besar diberikan semua. Ya tinggal mengikuti aja. Oh lateral itu gini, cardinal itu gini. Lanjut ya. Nah bentuknya tadi sudah saya singgung. Berarti kalau yang ini ada lampunya, tapi bentuk di atasnya ini kan ada yang bentuknya kerucut, kaleng, bola. Warnanya ada yang putih, merah, hijau, atau kuning. Jadi dicat. Pelampung itu dicat warna apa? Putih, merah, hijau, kuning. Bahkan kalau nggak salah ada yang hitam. Kalau nggak salah. Lalu cahaya kedap-kedipnya itu periode dan karakteristik fasenya. Berapa lama menyala, berapa lama mati. Berapa lama menyala, berapa lama mati. Kemudian ada 5 macam navigasi, lateral, cardinal. Baik satu persatu. Ini pelampung-pelampung ini ya. Sebentar ya. Lagi ya saya jelaskan, walaupun saya sudah negatif. Kadang-kadang batuk itu tidak bisa direm. Datang. Nah sekarang saya mohon waktu minum sebentar supaya tidak batuk.
Ya, teman-teman dosen itu banyak yang sarankan, Pak Budis di air hangat, Pak Budis ya ini. Tapi yang pasti minggu ini lebih baik ya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu yang parah ya. Ya sampai sejam sudah batuk-batuk, saya hentikan. Oke, saya lanjutkan ya. Tanda lateral itu apa? Ini, gambar ini. Sebentar. Saya zoom. Jadi ini adalah arah kapal berlayar menuju ke pelabuhan. Jadi pelabuhan ini di sebelah kanan ini. Ini arah kapal berlayar. Maka di sebelah kiri, ini kiri, dicat warna merah pelampungnya. Di sebelah kanan dicat warna hijau atau hitam. Cat ini ya ketentuan lateral sistem A. Kiri merah, kanan hijau. Kalau B kebalikan. Karena Indonesia adalah sistem A, ya saya tonjolkan yang A aja. Mengenai bentuknya ini ada yang bentuknya kaleng, lalu di sini ini ada lampunya. Tanda ini adalah bentuknya kerucut, atasnya ada lampunya. Tandanya ini bentuk tongkat, ada lampunya. Nah, sebelah kanan yang dicat hijau. Loh, kok tahu sebelah kiri, sebelah kanan? Ini digambar di peta. Di peta laut itu digambarkan. Bentuk-bentuk ini ditulis, tergambar. Nanti ini ada nomor-nomornya ditulis, ada semua. Paham ya? Nah, biasanya kalau di peta itu, kalau ada lampunya itu diberi tanda bentuknya kaleng, bawahnya ini kayak gini. Oh, ini ada lampunya. Bentuknya kaleng, oh ini ada kuncupnya, oh ini ada lampunya. Jadi ini suat yang bercahaya. Cahayanya merah. Dicat merah. Kalau ini tidak bercahaya, nah di ujungnya di sini ini yang ada bentuknya kaleng, ada bentuknya kerucut itu. Ini di ujung-ujungnya. Nah, sebelah kanan ini hijau. Sehingga kalau kapal itu melewati arah ini, berarti sudah betul menuju ke pelabuhan yang dituju. Contoh, mungkin di sini ada peta. Nah ini. Nah ini ada di sini ini pelabuhan Liverpool di Inggris sana ya, Eropa ya. Yang biru ini laut. Ada bagian yang dangkal. Ini bank-bank ini berarti dangkal di sini. Ada yang dalam, ada yang dangkal. Kalau di peta itu kalau warnanya itu gelap itu berarti dalam. Kalau warnanya itu muda, soft, itu berarti dangkal.
Nah, kemudian misalkan ada kapal yang dari luar mau masuk, dia bisa melalui ini, channel ini channel ini, atau alur pelayaran ini. Supaya dia tidak kandas, tidak langsung lurus. Kalau langsung lurus ya kandas. Maka kiri dan kanan itu diberi pelampung-pelampung tadi. Nah ini pelampung-pelampung ini tadi ini berbentuk seperti ini, kaleng. Yang di sini berbentuk bucut. Paham ya? Kalau di sini ada juga alur yang lebih dangkal, bisa dilewati, sudah disediakan, maka diberi rambu-rambu, pelampung-pelampung sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah di sini ini tidak ada. Kalau dia masuk di sini berarti akan kandas. Karena di sini ini dangkal. Nah, kemudian coba kita lihat yang ada di darat. Di darat ini ada tanda-tanda, ini ada tower. Kemudian di sini ini ada lighthouse. Lighthouse itu mercusuar. Di sini ada lighthouse. Kemudian beberapa di sini ini ada tanda-tanda. Ini semua ada di peta. Jadi yang di sini ini darat ya. Ini ada mil itu, jadi ada pabrik itu ya, pabrik. Ini pantainya. Lah tiap-tiap posisi alat pemandu pelabuhan ini bisa ditarik garis, Dan tentu di pelayaran itu akan tahu, oh ini garis berapa derajat, ini garis berapa derajat, ini garis berapa derajat. Jadi perkapalan itu ya, atau kapal berlayar itu enggak cuma kompas, tapi ada rambu-rambu yang di luar. Bukan cuma rambu-rambu yang di luar, tapi harus ada kompas. Dan itu saling melengkapi, sehingga dapat ditarik garis. Ini pun ada. Ini sampai kemana ini? Itu ya. Ini bisa ditarik garis. Dan pelabuhan satu dengan pelabuhan yang lain pasti beda. Ini ada di Liverpool. Ini disebut Crossy, ini disebut apa ini? Rock Barrier. Jadi diberi nama-nama sesuai dengan ya di tempat masing-masing. Oke, sampai di sini ini ada gambaran mengenai lateral. Bisa dipahami atau masih ada pertanyaan? Silahkan. Halo? Jangan nunggu saya lah. Nah, maksudnya jangan nunggu saya sampai batuk-batuk berhenti. Saya sebenarnya ya, maunya itu onsite. Tapi saya itu tidak bisa ngerem kalau lagi batuk. Di rumah ini masih sering, di kamar.
Kalau batu itu rasanya nggak bisa direm. Nah kalau saya di kelas, lalu saya nggak bisa ngerem batu, pasti kalian melihat saya, Pak Budi masih batuk kok masih sudah masuk. Menakutkan, takut ketularan. Loh ini bener loh. Saya di apotek, saya di klinik, dengar orang lain batuk, saya noleh. Saya yang batuk, orang lain yang noleh. Orang lain itu menghindar dengan saya, menjauh. Tidak apa-apa, itu memang gejala yang kita harus waspada. Makanya saya putuskan tetap masih online supaya aman lah. Mahasiswa aman, teman-teman dosen juga aman kalau ketemu ndak tegur sapa. Ini sekedar yang pernah saya alami ya. Di awal-awal setelah Bu Susi mengundurkan diri, ya sudah pensiun, dan ada TU baru yang sekarang namanya Pak Haji. Waktu itu saya sering ke kampus, saya sering sapa-sapa, apalagi kalau ada orang baru, sapa, ngomong sebentar. Nah pada saat itu Pak Haji yang baru masuk, dia itu terdeteksi positif masihan. Dan yang bingung itu ya orang lain. Loh, Pak Budi tadi kok ketemu sama Pak Haji. Loh Pak Budi kok gini. Akhirnya saya sepakat ya sudah, yang ketemu ini dan juga Pak Tommy yang satu ruangan, kita tes positif atau negatif. Kalau negatif ya sudah aman. Saya aman, keluarga saya di rumah aman, keluarganya Pak Tommy aman. Waktu itu saya ketemu Pak Daniel, keluarganya Pak Daniel juga aman. Tapi orang lain itu khawatir, takut. Ya waktu itu memang kita saling memperhatikan, saling jangan sampai kena jangan sampai gini, jangan. Sebab waktu itu memang masih gawat-gawatnya, sulit-sulitnya bagi yang positif. Beda dengan saat ini. Saya jelaskan bukan untuk nakuti ya, tapi untuk menjaga. Saling menjaga. Bukan untuk menakuti, bukan untuk menyudutkan, bukan. Pengalaman. Sebab jujur, apa yang ada di media sosial itu kadang-kadang tidak cocok dengan yang saya alami pada saat positif. Jadi banyak yang tidak cocok. Setelah saya alami sendiri, baru itu tidak benar. Tidak benar kalau tetap di-share. Kan tidak baik. Oke, untuk lateral ada yang ditanyakan? Tolong, Robi. Iya Pak, saya ada gambaran kok Pak, saya jelas. Nah, berarti saya lanjutkan ya dengan yang lain ya. Tadi sampai di mana ini? Yang lateral ya. Nah ini yang lateral. Kemudian yang kardinal. Kardinal itu yang ini.
andai kata di tengah ini ada kapal yang karam, maka di sekitarnya ini diberi rambu-rambu atau pelampung-pelampung. Dan pelampung-pelampung ini di atasnya ada tanda-tandanya. Contohnya misalkan dia ini. Lalu ini catnya hitam, di atas kuning. Berarti ada hitam, di atas kuning. Kemudian ada yang berbentuk seperti ini, dua ke atas. Oh, ini berarti utara. Lalu yang di selatan kebalikan. Kuning di atas hitam. Tandanya di kuncupnya ini kebalikan dari ini. Lalu yang di sebelah timur hitam dengan strip kuning. Kuncupnya atas dan bawah. Kalau sebelah baratnya kebalikan dari timur. Kuning dengan strip hitam. K, H, K. Kuning, hitam, kuning. Kuncupnya kebalikan dari ini. Ini yang dimaksud dengan kardinal. Apakah mau dihafal ya silakan, tapi ya asal paham aja. Kardinal itu ini. Ada kapal yang tenggelam di sini. Jangan sampai ada kapal lain yang kandas kena kapal yang tenggelam di sini. Biasanya yang selalu ditekankan itu yang lateral. Yang ini, oke, seperti ini. Lanjut ya. Ini tanda bahaya. Tanda bahaya yang terpencil. Hitam dengan strip merah. Ini warna pelampungnya. Jadi bentuk ini bentuk yang kerucut ya ini. Ini berbentuk yang spar. Nah ini dia ada bola hitam di atasnya 2. Ini berarti ada tanda bahaya. Berbeda dengan yang ini. Dengan ini bukan bola ini. Segitiga-segitiga. Catnya beda. Ini tadi sudah. Tanda perairan yang aman. Merah, putih, melajur, tegak. Jadi catnya itu tegak, merah, putih, merah, putih. Lalu tanda di puncaknya bila ada diberi bola merah. Merah, putih, melajur, tegak. Ini singkatannya. Kalau ini berarti ada lampunya di atas. Nah ini ada lampunya di atas. Nah ini kedip-kedipnya ini. Fasenya berapa? Dan ini ada di buku peta laut. Nah ini kedip-kedipnya apa? Ini suar cahayanya, lampunya putih. Ini aman ya. Kemudian tanda khusus. Tadi kan 5, tahun yang terakhir ini khusus. Catnya itu kuning. Kuning. Berarti ini berupa kaleng,
kerucut, dicat kuning, ini spar, atasnya dikasih tanda, misalkan ada lampunya ini, ada lampunya. Ini penjelasan mengenai pelampung tadi ya, tumpul, runcing, atau kerucut, bulat, ini menara, ini tongkat. Singkatan warna di bawah simbol pelampung. Khusus menara, tongkat, mungkin dihilangkan. Ini memang jarang, yang ada itu 3 ini. Periode waktu untuk suar ditulis, misalkan 10 detik. Radar reflektor tidak dituliskan. Nah, ini bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini C2, cerlang kelompok 2. Nyala, mati, nyala, mati. Nyala, mati, nyala, mati. Kalau ini fasenya sama, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, waktunya sama. Kalau ini terputus-putus, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Kalau ini celang panjang, nyala, matinya panjang, nyala, mati, nyala, mati. Ini ada di buku peta laut. Ini tadi ya saya jelaskan, ini yang ditulis, yang bentuknya tiang atau spar, pelampung yang tidak percaya bentuknya tiang tipis, bila pasang surutnya besar. Digunakan di kanal arus cepat atau pasang surut yang besar. Bisa juga sebagai tanda yang bersifat sementara. Ken, bentuk kaleng, tidak berbahaya, bagian atas rata, diletakkan di sebelah kiri bila kapal itu masuk dari arah laut ke pelabuhan. Ken dibuat dari logam, dicat, dan diberi nomor. Nomornya itu nomor genap. Kalau konikel berbentuk kerucut, tidak berbahaya, bukan tanda bahaya. Bagian yang di atas muka air laut berkerucut, diletakkan di sebelah kanan kapal pada saat belayar masuk dari laut. Dibuat dari logam, dicat, tadi hijau atau hitam, diberi nomor ganjil. Spherical bola, berbentuk seperti bola, biasanya diletakkan tempat khusus. Yang bola-bola itu khusus ya, di tempat yang dangkal. Bisa diberi lampu atau tidak, dibuat dari logam dan dicat. Pelampung berbahaya, lighted buoy, mempunyai kerangka menara yang tinggi di atas konstruksi dasar pelampung dan mampu menahan beban angin. Pelampung yang digunakan pada kedua sisi jalur kiri dan kanan tempat khusus sesuai dengan kebutuhan pelayaran. Ini yang channel, sebelah kiri, sebelah kanan. Untuk memandu kapal itu, kalau dia di luar dari tanda itu, kandas. Pelampung dicat, diberi nomor menurut posisi sepanjang kanal. Kemudian kadang-kadang ada tanda suar. Ada tanda bel, gong, peluit, trompet, dan secara otomatis. Bila perlu dilengkapi dengan radar reflektor, radio, digunakan tempat khusus atau tersembunyi untuk memberi peringatan pada kapal yang kena kabut, baik siang maupun malam.
Jadi kapal itu ada jarak pandang. Jarak pandang akibat kabut. Tapi tetap dia bisa mendengarkan suara yang disediakan tadi. Nah ini gambar-gambar lagi. Jadi ini pelampungnya yang di bawah ini. Lalu ini bentuknya, lalu ini lampu-lampunya. Ini tingginya, lalu besarnya pelampung. Nah yang perlu diketahui, dia itu ada pemberatnya seperti ini. Jadi bentuk ini yang di tengah ini ada yang berbentuk kerucut, kaleng, atau bola. Kalau misalkan ini tinggi, berarti bawahnya itu perlu diberi ekor. Ini ekornya itu ini. Ini. Supaya stabil. Karena ini tinggi sekali. Kenapa tinggi? Supaya dari jauh dapat terlihat. Dibandingkan dengan ini, tanpa diberi menara. Ini tadi yang warna-warna tadi, ada yang aman, ada yang berbahaya. Ini tempat, lalu saya gambarkan ini, sudah saya jelaskan. Oke, saya rasa sampai di sini hari ini. Hari Rabu depan itu masih ada mengenai pelampung yang bisa menahan gaya tarik kapal. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo Robi. Iya Pak. Ada? Sudah jelas sih Pak. Oke. Berarti saya stop sharingnya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Sudah mempersiapkan untuk menghadapi UAS? Belum? Kalau belum, siapkan. Yang terakhir, Robi bisa absen. Iya sudah Pak. Sudah ya? Iya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Untuk Matius sama Antoni nanti 9:30 ya. Iya Pak. Asistensi tugas baca. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Pak.